Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki alam surgawi tingkat pertama, itu lebih baik daripada tetap berada di alam surgawi dan manusia. Di alam surgawi dan manusia, para kultivator surgawi ini akan ditekan di alam mereka dan berada dalam situasi yang sangat memalukan, situasi. Melihat Chen Ping berkata demikian, Yun Li pun tertawa dan berkata perlahan, jika tangga menuju surga begitu mudah untuk dilewati, maka tidak akan ada seorang pun kultivator di alam surga. Dengan kekuatanku, aku hanya mampu mencapai tingkat keempat tangga menuju surga, dan aku tidak dapat bertahan lama di sana sebelum akhirnya aku dikalahkan. Kau tahu berapa banyak pendeta yang telah berjuang sampai mati dan bahkan tidak bisa mendekati ujung tangga. Apa yang kau katakan terlalu sederhana. Kau bahkan tidak bisa bertahan di level keempat. Chen Ping mengerutkan kening. Yun Li sekarang berada di puncak level ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa, bahkan tidak bertahan di tingkat keempat. Yun Li berkata dengan serius, Saudara Chen, menaiki tangga menuju surga itu sangat sulit. Itu adalah tuntunan jalan besar. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan yang dibutuhkan untuk menaiki tangga menuju surga, seseorang juga harus memiliki sejumlah bakat dan kemampuan untuk memperoleh pencerahan secara tiba-tiba. Jalan besar surga dan bumi, setiap tingkat adalah jalan yang unik. Kamu harus tahu bahwa setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2. Saat tangga surgawi terbuka kali ini, aku bisa mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri. Tapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah meninggal di tangga surgawi. Chen Ping mendengarkan dengan seksama perkataan Yun Li, yang memang mengejutkannya. Dari sudut pandang ini, apa yang disebut petunjuk seharusnya adalah bahwa Dao besar surga dan bumi sedang mencari para jenius yang tak tertandingi di berbagai dunia tingkat rendah, dan kemudian biarkan mereka masuk surga. Orang yang bakatnya pas-pasan, mungkin tidak punya peluang untuk sukses dalam hidup ini. Maksudmu, Gua Dewa Abadi berada pada tingkat tertentu dari tangga menuju surga. Chen Ping bertanya pada Yun Li. Lagi pula, Yun Li tidak punya kemampuan untuk masuk surga sekarang, jadi mustahil baginya untuk datang dan memberitahuku tentang hal ini dengan peta harta karun surga. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Yun Li, itu pasti di salah satu tingkat tangga menuju surga. Lagi pula, setiap tingkat adalah dunianya sendiri. Jelasnya, masing-masing dunia ini dibuka oleh seorang pendeta yang kuat, tetapi mereka juga ada dalam kenyataan. Sama seperti dunia surga dan manusia ini, dunia ini juga dibuka oleh Sekte Suci Wuji. Namun, dunia nyata semacam ini tidak dapat dihancurkan sesuka hati bahkan oleh penciptanya, dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Ya, Gua Dewa Abadi berada di tingkat keempat tangga menuju surga, tapi aku hanya bisa bertahan di tingkat keempat itu sebentar saja, jadi aku belum bisa mencarinya. Tetapi aku percaya bahwa ketika tangga menuju surga muncul kembali, aku akan mampu berdiri kokoh di tingkat keempat. Yun Li mengangguk dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, hatinya tergerak. Gua Dewa Abadi yang agung dan kuat adalah kesempatan besar. Namun, ia juga tahu bahwa peluang seperti itu seringkali disertai dengan risiko besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat diandalkan, aku mendapatkan ini dari relik seorang biksu kuno. Masih ada tanda kekuatan besar itu di sana. Yun Li berkata dengan sangat percaya diri. Chen Ping ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau begitu, saya setuju dengan Anda. Melihat persetujuan Chen Ping, Yun Li sangat senang, jadi dia berkata, kamu bisa membunuh siapapun di 10 istana kecuali ayahku. Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu. Jadi kau harus bersiap. Baiklah, Chen Ping mengangguk, apa saja kekuatan 10 istanamu, tidak akan banyak kultivator abadi. Kan, tentu saja tidak. Tidakkah kau menyadari bahwa hanya ada sedikit kultivator abadi di dunia surga dan manusia? Kata Yun Li. Ya, itu memang langka. Chen Ping mengangguk. Selain dari dua penguasa domain yang berada di alam transformasi abadi dan penguasa kota binatang, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan kultivator lain di alam transformasi abadi. Tentu saja, ada juga seorang Taois tua Wuji, yang seharusnya juga berada di negeri dongeng. Sangat sulit bagi seorang kultivator di alam abadi untuk berkembang di alam surgawi ini. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di alam surgawi terbatas, dan sebagian besar adalah energi spiritual.
Setelah mencapai alam abadi, Anda memerlukan energi abadi untuk membantu kultivasi Anda. Itulah sebabnya kami di 10 istana membutuhkan sejumlah besar batu roh abadi. Banyak dari para kultivator alam abadi ini telah mengasingkan diri dari dunia dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Banyak juga yang berada di tangga menuju surga. Saya telah mengatakan bahwa setiap tingkatan tangga surgawi adalah sebuah dunia. Banyak kultivator memasuki tangga surgawi dan berlatih di dunia tangga surgawi tertentu. Dunia di dalam tangga surgawi berbeda dari alam surgawi. Ia memiliki berbagai macam sumber daya budidaya. Tetapi dunia di dalam tangga juga penuh dengan bahaya. Itu 1000 kali lebih berbahaya dan kejam daripada dunia surga dan manusia. Bahkan setelah mencapai tingkat keempat, alam akan ditekan. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Setiap kali tangga surgawi menghilang, banyak kultivator memilih untuk tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih. Tentu saja, ada juga banyak kultivator yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Yun Li menjelaskan secara rinci kepada Chen Ping. Saudara Yun, setiap tingkat tangga adalah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang di setiap tingkat? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kalau sudah punya dunia, pasti akan lahir manusia. Tentu saja, ini adalah dunia nyata, jadi tentu saja ada manusia. Selain sumber daya kultivasi, tidak ada bedanya dengan alam surgawi. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Di dunia dalam tangga surgawi, setiap makhluk hidup yang kau lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, kamu tidak akan memiliki teman atau saudara. Dunia itu sangat kejam sehingga kamu membutuhkan pikiran yang kuat untuk menanggungnya. Setelah mengatakan itu, ekspresi Yun Li sedikit berubah, seolah-olah dia teringat sesuatu. Apakah semua manusia di dunia Stairway to Heaven adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi? Chen Ping bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya di dunia surgawi terus-menerus bertempur memperebutkan berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Tetapi ketika Chen Ping datang ke sini, dia masih memiliki banyak teman dan orang kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga surgawi juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka tentu saja bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja ketika kita memasuki dunia tangga surgawi, kita dianggap alien, jadi satu-satunya hal yang kita hadapi adalah pembantaian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak kultivator dari alam surgawi menghadapi bahaya besar jika mereka tetap berada di dunia tangga surgawi untuk berlatih. Kata Yun Li. Chen Ping berpikir sejenak. Dia tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yun Li, dan juga mengerti seperti apa dunia dengan tangga menuju surga. Baiklah, jangan pikirkan itu. Tunggu sampai tangga menuju surga muncul. Aku akan membawamu ke sana sekali, dan kemudian kau akan tahu segalanya. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Yun Li menatap Chen Ping yang tengah berpikir keras dan berbicara. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun kamu sudah mengatakannya kepadaku, bukan berarti aku bisa membantumu dalam segala hal. Chen Ping menatap Yun Li dan berkata, "Jangan khawatir, masalah ini tidak akan membuatmu malu." Kata Yun Li, lalu mengeluarkan belati hitam dengan ukiran rune di atasnya, dan menyerahkannya kepada Chen Ping sambil berkata, "Gunakan belati ini untuk membunuhku." Petik 2. Apa? Chen Ping begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Dia tidak mengerti apakah Yun Li telah meminum obat yang salah. Mengapa dia ingin Yun Li membunuhnya? Jangan gugup, aku tidak memintamu untuk benar-benar membunuhku. Aku datang untuk mencarimu, tetapi tidak ingin melawanmu karena aku tidak ingin mati. Aku ingin kau menggunakan belati ini untuk membunuh sehelai jiwaku. Dengan cara ini, lampu jiwaku di 10 istana akan padam. Lampu jiwaku telah padam, yang berarti aku telah mati. Aku tidak perlu kembali ke 10 istana lagi. Kalau tidak, lampu jiwaku ada di 10 istana, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku akan dianggap sebagai pengkhianat kuil. Ketika penegak hukum kuil muncul, bahkan ayahku tidak akan bisa melindungiku. Yun Li mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa orang-orang dari 10 istana tahu tentang pembunuhannya terhadap Narota dan mengirim Yun Li untuk mencarinya. Agak sulit untuk membunuh jiwa tanpa merusak kehidupan dan kondisi Anda. Chen Ping sedikit mengernyit. Tentu saja sulit, kalau tidak, aku tidak akan memintamu melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Aku punya baju zirah khusus di sini yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat.
Jika kau memakainya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ini hadiah dari ayahku. Aku belum pernah memakainya. Saat Yunli berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul dan diletakkan di depan Chen Ping. Sangat murah hati. Chen Ping menatap kotak di depannya, agak tidak percaya bahwa Yunli telah memberinya hadiah yang begitu berharga. Tentu saja, saya sangat murah hati terhadap teman-teman saya. Yunli tertawa. Aku tidak mau. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Apa, kau tidak mau membantuku? Yunli tercengang. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak menginginkan baju besi ini. Kata Chen Ping. Apakah kamu takut berutang budi padaku? Yunli tidak mengerti mengapa Chen Ping tidak menginginkan barang-barangnya. Bukan begitu. Aku hanya merasa baju besimu biasa saja dan aku tidak menginginkannya. Kata Chen Ping. Cuma rata-rata. Biar saya beritahu, ini. Yunli hendak membantah, tetapi dia melihat cahaya keemasan memancar di sekitar tubuh Chen Ping. Segera setelah itu, potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping, membungkus Chen Ping seperti dewa perang berbaju besi emas. Melihat baju besi emas pada Chen Ping, Yunli benar-benar terpana. Kamu, Yunli membuka mulutnya karena terkejut. Baju sirahku tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika dibandingkan dengan milikmu? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menusuk dadanya sendiri dengan belati di tangannya. Dentang, disertai suara keras, belati itu langsung terpental, tetapi tidak ada jejaknya di tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Hentikan, jangan patahkan belatiku lagi. 10 istana. Di dalam ruang rahasia yang remang-remang dan misterius, cahaya lilin yang berkelap-kelip menerangi ratusan lampu jiwa yang berderet rapat di sekitarnya. Setiap lampu melambangkan nyala api kehidupan dari anggota penting 10 pengadilan neraka. Penguasa istana ke-10, penguasa agung dan agung ini, berdiri sendirian di ruang rahasia ini. Matanya setajam elang, terpaku erat pada salah satu lampu jiwa, itu adalah lampu jiwa Yunli. Yunli telah menunjukkan bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak kecil, tetapi karena pertemuan yang tak terduga, ia jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar. Hal ini melanggar aturan ketat Protos dan membuat Yunli menanggung kesalahan pengkhianatan. Namun demi kebahagiaan putranya, penguasa 10 istana meminta Yunli untuk meninggalkan 10 istana bersama rombongannya atas nama menjalankan misi. Bahkan, ia berharap Yunli bisa melarikan diri bersama orang yang dicintainya dan menjalani kehidupan biasa dan bahagia sejak saat itu. Namun, pada saat ini, jantung Master Istana ke-10 berdetak seperti genderang, dan matanya penuh kecemasan dan kegelisahan. Dia tahu bahwa lampu jiwa Yunli masih ada di 10 istana. Meskipun Yunli telah pergi, lampu jiwa itu masih ada di sana. Jika Yunli tidak pernah kembali, kuil pasti akan mengetahuinya. Saat itu, Yunli akan teridentifikasi sebagai pembelot dan penegak hukum akan dikirim untuk memburunya. Jika penegak hukum benar-benar muncul, Master Istana ke-10 tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menghentikan atau ikut campur. Jadi dia berpikir untuk memindahkan lampu jiwa Yunli, atau memadamkan lampu jiwa Yunli. Dengan cara ini, kuil tidak akan memperhatikan masalah ini. Tetapi ketika Master Istana ke-10 tengah menatap lampu jiwa Yunli, tiba-tiba lampu jiwa Yunli melonjak 2 kali, lalu padam tanpa peringatan apapun. Ketika Master Istana ke-10 melihat lampu jiwa yang padam, matanya tiba-tiba membelalak. Dia tidak percaya bahwa Yunli telah meninggal, putranya sendiri telah meninggal. Dia meminta Yunli untuk menemukan Chen Ping, tetapi itu hanyalah alasan untuk membuat Yunli meninggalkan 10 pengadilan. Selama dia meninggalkan 10 istana, Yunli dapat melarikan diri dengan wanita yang dicintainya. Ini juga alasan mengapa penguasa istana ke-10 meminta Yunli untuk membawa pergi pengikutnya juga. Namun kini, lampu jiwa Yunli telah padam. Mungkinkah anak konyol ini benar-benar pergi mencari Chen Ping? Tubuh penguasa istana ke-10 sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Master Istana ke-10 akhirnya menenangkan gejolak batinnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah keluar dari ruang rahasia. Setiap langkah terasa sangat berat. Ketika dia tiba di aula, dia mendapati seorang pria berjubah hitam berdiri di sana dengan tenang. Pola binatang yang dilukis pada jubah hitam itu tampak sangat ganas dalam cahaya yang redup, dan wajah pria itu sepucat kertas, dengan rongga matanya melotot. Jauh di kedalaman, seolah baru saja kembali dari neraka. Kepala istana, Yunli jatuh cinta pada seorang wanita dari dunia luar, yang melanggar aturan klan dewa kita.
Dia bersalah. Bagaimana Anda bisa membiarkannya meninggalkan 10 istana? Pria itu mempertanyakan 10 kepala istana. Huo Qing, aku tahu kau meragukanku, curiga bahwa aku akan membiarkan Yun Li pergi. Sekarang aku bisa memberitahumu bahwa Yun Li sudah mati. Dia mati demi 10 istana. Ada kemarahan di mata penguasa istana ke-10. Yun Li sudah meninggal, tubuh Huo Qing sedikit gemetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa meninggal? Apakah aku perlu bertanya? Tentu saja dia dibunuh oleh anak bernama Chen Ping. Lampu jiwa Yun Li telah padam. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu untuk melihatnya, kata penguasa 10 istana. Karena kepala istana berkata demikian, aku akan pergi dan melihatnya. Jelaslah bahwa Huo Qing tidak percaya bahwa Yun Li telah mati. Dia juga tidak percaya bahwa Yun Li meninggalkan 10 pengadilan untuk membalas dendam pada Chen Ping. Master istana ke-10 menahan amarahnya, berbalik dan berjalan keluar, diikuti Huo Qing dari dekat. Ketika mereka tiba di ruang rahasia dan melihat bahwa lampu jiwa Yun Li benar-benar padam, Huo Qing akhirnya percaya apa yang dikatakan Master Istana ke-10.